Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasta'in dunia. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita hormati yaitu pemateri pada kajian malam hari yaitu Ustadz Irgi. Kemudian yang saya hormati para asatid dan asatidah yang tidak bisa saya sebutkan satu-satunya, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada pada asatidah sekalian. Dan yang saya banggakan yaitu para peserta kajian pada malam hari ini. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Mudah-mudahan kita senantiasa dimudahkan dalam belajarnya dan senantiasa diberikan kelancaran dalam setiap aktivitas kita. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam ruang Zoom ini untuk menimba ilmu dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda kita, yakni Habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya sebagai moderator, nama saya Dewi Anggreni. Yang saya sebagai moderator ya pada kajian malam ini akan memandu acara pada malam hari ini. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, mari kita buka kajian malam ini dengan melafalkan ayatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara inti yaitu kajian tadabbur yang akan dibawakan oleh Ustadz Irgi. Kepadanya dipersilakan. Baik, sebelumnya apakah suara saya sudah jelas, Ustazah? Sudah. Apa sudah jelas suaranya? Siap, sudah. Sudah selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, tanpa mengurangi rasa hormat yang saya hormati segenap para asatid dan asatidah khadimul Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan teman-teman semuanya sahabat khadimul Quran dimanapun berada. Alhamdulillah patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita. Dan itu masih satu nikmat. Coba kalau kita itu mau merenungi nikmat yang Allah berikan. Dan kita mau memikirkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tapi Allah sudah mempertegas di dalam Quran bahwasanya wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah. Kalau seandainya kalian itu aku perintahkan untuk menghitung nikmatku, atau kalian menghitung nikmat yang telah aku berikan kepada nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka kata Allah apa? Maka kita tidak akan pernah mampu menghitungnya. Contoh simpelnya, nikmat sehat sampai saat ini. Mungkin di antara saudara kita muslim yang lainnya di tempat lain, atau mungkin orang terdekat kita saat ini, ada yang lagi Allah uji dengan sakit gitu. Tapi subhanallah, Allah masih memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa hadir dalam acara Zoom ini, sehingga kita bisa hadir majelis ilmu, sehingga kita masih bisa
berbuat kebaikan dan ketaatan. Dan coba kita perinci lagi, nikmat sehat yang telah Allah berikan. Pernah nggak kita mikir itu, seandainya kita itu untuk bernafas gitu ya, itu kita melakukannya dengan sadar gitu, perlu usaha gitu. Kan selama ini kita nafas, ya nafas aja gitu, kayak otomatis kan. Tapi pernah nggak ketika kita berpikir, nafas itu harus kita mengontrolnya gitu, tanpa otomatis. Kira-kira gimana? Pasti kesusahan kan? Makanya contoh saat COVID kemarin, kita kesulitan dalam bernafas. Allah cabut nih nikmat sehat berupa mudahnya kita bernafas. Pasti kerasa kan bahwa nikmat itu begitu berharga. Itu masih satu nikmat. Belum lagi nikmat yang lainnya. Nikmat iman yang begitu mahal yang bisa kita peroleh. Karena satu hal lagi yang patut kita syukuri adalah Allah mengumpulkan dan mempertemukan kita kepada teman-teman yang baik, kepada lingkungan yang baik, kepada komunitas penghafal Al-Quran dan sebagainya. Itu merupakan nikmat karunia yang luar biasa. Tentu sudah tidak asing lagi analogi penjual parfum gitu ya. Kalau kita ingin melihat seseorang, maka lihat siapa temannya. Gitu kan. Ketika dia dekat dengan penjual parfum, minimal ketika dia nggak harum, tapi setidaknya ada kecipratan bau dari parfum tersebut. Begitu juga kita. Ketika kita Allah kasih nikmat untuk bisa berkumpul bersama orang-orang soleh, bersama ahlul Quran, itu nikmat yang luar biasa. Meskipun diri kita ini masih berusaha untuk soleh, setidaknya kita bisa ketularan atau kecipratan berkah dari kesolehan teman-teman kita. Gitu ya. Maka dari itu, salah satu bentuk nikmat syukur yang terbaik adalah dengan menggunakan nikmat tersebut untuk kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau adalah sosok teladan terbaik, sosok idola terbaik di saat di zaman ini. Siapa ya? Mungkin kalau yang akhwat rata-rata idolanya adalah K-popers gitu ya, atau artis Korea. Tanganku diinjak-injak. Mohon maaf, sebelum dilanjut bisa di mute yang lain. Baik, saya lanjut. Nah, di saat di zaman ini kita bahasanya kehilangan sosok idola, malah mungkin kebanyakan idolanya adalah non-muslim gitu ya. Padahal idola terbaik adalah Nabi Muhammad SAW. Gimana enggak? Coba deh bayangin. Kita lihat diri kita nih. Kita nih rata-rata kan sebagai seorang pelajar atau mahasiswa atau mungkin ada yang sudah berkeluarga ya di antara kita. Pernah enggak kebayang bagaimana kita mengatur waktu untuk belajar? Bagaimana kita mengatur waktu untuk mengajar mungkin ya. Bagaimana kita mengatur waktu untuk bekerja mungkin. Berat kan? Nah, coba lihat sosok baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah seorang mubalik atau seorang yang berdakwah di jalan Allah. Ya ibaratnya mengajarlah seorang syekh, seorang ustadz atau ustadzah yang tugasnya adalah menyuruh kepada kebaikan, yang mana tantangannya juga nggak mudah, yang mana tentu ujiannya juga nggak mudah. Itu dari mubalik, dari segi mubalik. Belum lagi kita lihat Rasulullah adalah seorang pedagang atau pengusaha. Bagaimana beliau harus bahasanya kalau sekarang itu mengatur marketingnya, bagaimana mengatur strategi penjualan dan sebagainya. Belum lagi beliau adalah seorang ibaratnya kalau sekarang adalah pemimpin rakyat atau pemimpin suatu negara, yang mana dia harus memecahkan suatu permasalahan rakyat, yang mana beliau harus menengahkan suatu pertikaian atau apa dan sebagainya. Bisa kebayang nggak? Ada nggak sosok di zaman sekarang yang bisa seperti itu? Ya bahasanya seorang presiden, ya juga dia paham agama,
ya dia juga mahir dalam bisnis, kayaknya nggak ada. Makanya dari itu kita patut mengidolakan atau fans atau apa namanya ya, rasa cinta, rasa suka, rasa tergila-gilanya kita itu pada beliau seharusnya seperti itu. Karena juga dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan bersama yang dicintai. Kalau kita mencintai Rasulullah, kalau kita mencintai orang soleh, kalau kita mencintai ulama, kalau kita mencintai ahlul Quran, maka insya Allah nanti kita di akhirat, di surga, kita akan dikumpulkan dan dibangkitkan bersama beliau semuanya. Semoga kita semuanya kelak bisa mendapat syafaat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, teman-teman semuanya, dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan apa? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, perasaan takut, wal-ju', kelaparan, wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta, wasamarat, dan buah-buahan atau bahan pangan, wa basyirus sabirin. Dari ayat ini, teman-teman semua, kita bisa ambil kesimpulan bahwa satu sifat yang tidak bisa lepas dari dunia adalah tempatnya ujian. Nabi Adam ketika Allah turunkan dari surga, itu sebenarnya adalah suatu hukuman bagi Nabi Adam. Karena apa? Karena dunia ini emang tempatnya nggak enak. Bagaimana enak? Bayangkan aja, kalau di surga kita mau misalkan lapar, mau makan, kita bisa langsung dapat makanan. Tapi kalau di dunia, kita misalkan kalau zaman dahulu mungkin harus berburu, harus menyembelih, harus masak, dan sebagainya. Maka dari itu, satu sifat yang tidak bisa lepas dari dunia adalah ketidaknyamanan atau nggak enak. Ya, dunia itu tempatnya capek. Sampai sini sepakat ya, bahwa dunia adalah tempatnya nggak enak, tempatnya capek, tempatnya masalah. Lalu, coba kalau kita udah sepakat, maka ketika ada orang mengatakan, saya pengen hidup enak, saya pengen hidup yang santai, saya pengen hidup yang gak ada masalah, saya pengen hidup yang gak ada ujian, gak ada cobaan. Mustahil, saya katakan mustahil. Karena apa? Karena Allah sudah mensifati dalam Quran bahwasanya dunia adalah tempatnya capek, tempatnya ujian, tempatnya permasalahan. Coba deh kita renungin. Dari kita hidup, mungkin kalau saya kan usia 21 tahun sekarang. Dari awal saya lahir sampai saya sekarang, hari ini, udah berapa permasalahan, udah berapa ujian, udah berapa cobaan yang hadir dalam hidup. Atau teman-teman semuanya ya, yang seusia dengan saya. Nah, banyak kan pastinya kan. Jangankan sepanjang hidup sampai saat ini, hari ini aja, coba kita perhatikan. Ujian yang hadir dalam hidup kita. Ada aja, mulai dari ujian perasaan, khauf itu kan perasaan ya. Terus mungkin ada yang Allah uji dengan kelaparan. Mungkin ada yang Allah uji dengan kekurangan harta atau pekerjaan dan sebagainya. Maka sudah pasti hidup ini nggak lepas dari yang namanya ujian dan permasalahan. Jadi hidup ini tempatnya capek, tempatnya ujian, dan tempatnya cobaan. Untuk apa? Kenapa kok Allah itu menciptakan dunia seperti itu? Apa kira-kira coba? Dalam Al-Mulk Allah sudah menegaskan, ya ba'luakum ayyukum ahsanu amala. Jadi ujian, permasalahan, dan cobaan itu agar apa? Allah melihat di antara kita, ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kita yang terbaik amalnya? Dan di ayat Al-Baqarah juga tadi Allah juga mengatakan,
memang dunia itu tempatnya nggak enak, tempatnya capek, tempatnya lelah gitu ya. Kok kayaknya ujian nih, mungkin kita pernah merasa ya, kok kayaknya ujian ini nggak selesai-selesai, habis ini ada lagi dan sebagainya. Ya memang seperti itu dunia, nggak ada selesainya. Maka apa yang Allah pertegas dalam ayat Al-Baqarah tadi, ayat 155, wabasyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Itu masih ujian di dunia, dan kita hidup masih ada hari esok dan masa depan yang kita nggak pernah tahu. Dan tentunya akan ada akan ada tantangan baru dalam hidup kita, itu pasti. Lalu ibaratnya ketika sekarang nih malam hari kita berjalan di tempat yang nggak ada penerangan sama sekali, kita berada di tengah laut, nggak ada listrik, nggak ada lampu, nggak ada HP dan sebagainya, nggak ada sinyal, kita hidup gelap gulita. Kita nggak tahu arah tenggara, nggak tahu arah timur, nggak tahu arah barat. Lalu kita melihat ada bintang di langit, sehingga dari situ kita tahu arah. Oh iya. Atau ibaratnya juga ketika kita itu berada di tengah hutan belantara, sama kasusnya, nggak ada penerangan, nggak ada sinyal, nggak ada Google Maps, nggak ada dan lain sebagainya, sama semuanya nggak ada. Tapi karena kita pernah mungkin tahu ilmu survival, kita pernah tahu ilmu bagaimana hidup di alam, ketika kita melihat akar atau lumut, kita akan tahu, oh iya ini arah barat, oh iya ini arah timur. Lalu ketika kita di dunia ini, ibarat kita ini gelap, kita ini semuanya dilahirkan dalam keadaan jahil, dalam keadaan, mohon maaf, bodoh dan nggak berpengetahuan. Lalu apa yang kita lihat? Mata. Mata. Coba kita lihat bagaimana mata melihatnya. Ketika kita melihat suatu bayangan kayu, kita melihatnya itu bengkok ketika di air. Atau besi ya. Biasanya kan kita kalau nyelup itu kan kelihatan bengkok. Lalu ternyata besi atau kayu tersebut nyatanya lurus. Berarti kalau kita melihat sesuatu di dunia ini cukup dengan mata aja, rasanya mata ini masih penuh kekurangan dan penuh kesalahan. Nggak bisa dijadikan patokan untuk kita melihat sesuatu. Lantas apa yang bisa kita percaya untuk kehidupan dunia ini? Manusiakah? Manusia antara suka dan benci. Coba teman-teman perhatikan. Pasti teman-teman pernah merasakan di titik ketika teman-teman itu berprestasi atau berbuat baik dan sebagainya. Pasti orang-orang itu akan bahasanya memuja teman-teman tuh bak dewa gitu ya, seorang pahlawan. Bahasanya yang dulunya nggak dekat jadi mendekat dan sebagainya. Tapi ketika kita melakukan satu kali aja kesalahan, apa yang terjadi? Maka kebanyakan meninggalkan kita. Sedikit sekali yang bisa bahasanya tulus bersama kita. Lalu jika kita percaya kepada manusia aja nggak bisa, percaya kepada usaha misalkan untuk mengarungi semua permasalahan dan semua ujian di dunia ini. Teman-teman pernah nggak? Atau kita ya, saya pribadi juga pernah. Kita merasa udah berusaha semaksimal mungkin, udah mengerahkan waktu, usaha, tenaga dan sebagainya. Tapi yang terjadi apa? Takdir berkata lain, kehendak Allah berkata lain. Semua yang udah kita usahakan atau yang pernah kita tujukan buyar tiba-tiba karena Allah punya kehendak lain. Nabi Muhammad SAW tidak meninggalkan istana, tidak meninggalkan permata, tidak meninggalkan apa-apa. Tapi Nabi Muhammad meninggalkan satu peninggalan yang begitu luar biasa untuk umatnya. Yaitu apa? Dzalikal kitabu la raiba fi. Hudal lil
muttaqin. Nah, ini yang akan kita bahas pada malam hari ini. Apa itu Quran? Ya. Bagaimana aku tanpamu Quran? Bagaimana tanpamu aku Allah? Ya. Baik teman-teman semuanya. Tadi kita udah sepakatin bahwa satu sifat dari dunia adalah tempatnya susah, tempatnya permasalahan, tempatnya ujian. Lalu, kepada apa kita bersandar? Pada apa kita percaya? Kepada Quran, jawabannya. Kenapa? Karena di Quran yang hitam jelas, yang putih jelas, yang hak jelas, yang batil jelas. Maka Quran adalah jawaban dari segala permasalahan kita. Pernah nggak teman-teman? Menurut saya saat paling deep atau mungkin saat paling apa ya, nyentuh banget itu ketika kita bahasanya lagi futur atau lagi galau. Ketika semua orang meninggalkan kita, ketika semua orang udah nggak percaya sama kita, ketika semua orang itu udah bahasanya ya benci sama kita. Tapi dua hal yang nggak akan pernah meninggalkan kita, yaitu Allah dan Quran. Allah sendiri menegaskan dalam surat Ad-Duha kepada Nabi Muhammad SAW, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkanmu sekalipun. Coba teman-teman perhatikan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat satu-satunya zat yang nggak akan meninggalkan kita. Mau kita saat kita lagi banyak dosa, mau kita saat kita lagi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan justru seringkali tanda cinta, tanda perhatiannya Allah itu hadir saat kita sedang lemah-lemahnya. Benar nggak? Contohnya apa? Contohnya ketika kita misalnya lagi futur, lagi galau, terus tiba-tiba kita iseng buka Quran gitu ya. Terus misalnya kita lagi sedih, saya lagi sedih. Terus tiba-tiba ketemu ayat la tahzan innallaha ma'ana. Itu menurut saya kayak ibarat Allah di saat, bayangin ya, kondisinya di saat semua orang nggak peduli sama kita, semua orang nggak percaya sama kita, semua orang meninggalkan kita, nggak ada yang ngerti perasaan kita, nggak ada yang memahami kita, nggak ada yang bisa ngertiin kita. Allah bilang, kayak Allah tuh ngobrol ke kita gitu. La tahzan innallaha ma'ana. Hei kamu, misalkan, hei Irgi, gak usah sedih, sesungguhnya aku bersama. Di saat kita putus asa, contohnya ya, kita ketemu ayat bunyinya innallaha ala kulli syai'in qadir. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kayak Allah tuh ngomong, "Hei kamu, kok kamu putus asa sih?" Misalkan kita putus asa dalam belajar. Misalkan kita putus asa dalam menghafal Quran. Kok kamu putus asa sih? Apa sih yang nggak bisa aku lakukan? Buat kamu hafal Quran dalam semalam pun Allah bisa. Buat kita sukses dalam sekejap pun Allah bisa. Itu kan jadi kayak Quran itu benar-benar kayak motivasi gitu loh bagi kita. Maka dari itu bisa kebayangkan jika kita tanpa Allah, jika kita tanpa Quran. Apa jadinya kita? Mungkin kita hidup akan nggak jelas tanpa arah. Mungkin kita hidup akan sedih terus-menerus. Mungkin kita hidup nggak ada rasa optimis. Mungkin kita hidup akan merasa sendiri. Tapi dengan Quran, Allah menegaskan, Allah memotivasi kita, menghibur kita dengan ayat-ayatnya. Sekarang, mari kita mulai masuk ke mengkaji ayat kedua itu ya. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitab ay hadzal kitab. Zalika ini sebenarnya tentu teman-teman mungkin sudah familiar ya. Zalika itu artinya itu. Yang mana kalau dalam bahasa Arab itu menunjukkan isim isyarah atau isim petunjuk, kata petunjuk lil ba'id, untuk sesuatu yang ba'id gitu. Untuk sesuatu yang jauh. Contoh, saya mengatakan ini pulpen karena ini dekat sama saya. Tapi kalau saya mengatakan misalkan itu HP gitu ya. Karena HP adalah
sesuatu yang jauh dari kita. Nah, pertanyaannya, kenapa kok zalikal kitab bisa bermakna kitab itu, tapi di sini maknanya bukan kitab itu, tapi hadzal kitab. Kitab ini. Kenapa? Zalika itu adalah ta'zim, bentuk ta'zim atau bentuk penghormatan. Contohnya nih, kita nggak asing dengan kata Allah itu aqrabu min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat nadi kita. Tapi kenapa Allah ketika memanggil hamba-hamba yang beriman, ya ayyuhal, misal, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai, itu kan ibarat kayak ya fulan, wahai fulan, kan kayak ibarat sesuatu yang jauh dari bahasanya dari Allah gitu ya. Ketika kita manggil orang deh, misalkan saya manggil Ustadz Ojai, wahai Ustadz Ojai, itu kan kayak jauh gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi penghormatan. Padahal sebenarnya Allah itu lebih dekat daripada urat nadi kita. Nah, ibarat lainnya, contoh, hadzal kitab, kitab ini nih, buku ini. Nah, ini sebenarnya kan dekat sama saya. Tapi ketika saya mengatakan itu kitab gitu, kitab ini gitu ya, itu menunjukkan pengagungan atau menunjukkan bahwa sesuatu ini mulia, sesuatu ini agung gitu ya. Makanya di sini zalikal kitab, Allah memakai kata zalika. Alkitab itu bukan Bible ya, kan ada kata istilah Alkitab itu Bible, bukan. Tapi Alkitabul ladzi yaqra'u Muhammad, kitab yang mana yang Nabi Muhammad itu yang dibaca Nabi Muhammad gitu ya. Nah, sampai sini paham ya bahwa zalikal kitab ini kenapa ke Allah menggunakan zalika, karena inilah bentuk pengaguan terhadap Quran. Ini itu kitab Quran gitu ya. La raiba fih. Nah, la raiba fih itu artinya yang tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, raibun itu atau ragu dalam bahasa Arab itu ada dua, syakun dan raibun. Syakun itu kalau dalam bahasa Indonesia ragu yang masih baina-baina atau di antara. Ragu yang bahasanya masih ada 50% lah antara yakin dan enggak yakin. Nah, itu namanya syak. Ana asyukku, misalkan saya ragu nih. Misalkan pematerinya hadir enggak dalam Zoom ini. Nah, itu kan antara yakin dan enggak. Nah, itu namanya syak. Tapi kalau roib itu ragu yang disertai dengan tuduhan dan ejekan. Makanya tuduhan yang disangkakan kepada Nabi Muhammad dari orang kafir apa? As-sahir, bahwa Nabi Muhammad ini seorang tukang sihir gitu katanya. Bahwa Muhammad itu tukang syair. Jadi Quran itu katanya buatan manusia. Gitu. Sampai-sampai dalam Al-Baqarah juga Allah kan menantang orang-orang kafir. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah, katanya Allah. Orang-orang kafir, kamu yang meragukan, habis itu menuduh lagi, nuduh katanya ini buatan Muhammad, nuduh Muhammad itu tukang sihir, nuduh Muhammad itu syair, terus juga ngejek lagi. Itu apa sih Quran? Wa in kuntum fi raibin, dan jika kalian orang-orang kafir itu dalam keraguan mimma nazzalna ala abdina, terhadap apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami yaitu Muhammad, fa'tu bi suratin mim mithlih, maka datangkanlah satu surat saja mim mithlih yang sepertinya wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan Allah menantang lagi dan ajak tuh berhala, bahasanya syuhada itu saksi-saksi yang berhala-berhala itu kan orang kafir tuh meyakini bahwa itu bisa memberikan manfaat, itu bisa membantu mereka. Coba deh ajak mereka bikin satu surat aja, kata Allah. In kuntum shadiqin. Jika memang kalian itu benar, gitu. Nah, jadi raib itu ada dua ya, syak dan raib. Nah,
Roib ini, kenapa kok Allah menggunakan kata roib? Karena dalam bahasa Arab roib itu artinya ragu yang disertai dengan tuduhan dan ejekan. Dan juga roib itu bisa bermakna tuhmah, curiga. Jadi Quran ini nggak patut dicurigai gitu. Dan juga nggak ada kebimbangan di dalamnya. Semua aspek, mulai dari aspek contoh, aspek waris ya. Ada nggak orang yang bisa membuat hukum waris seadil-adilnya seperti dalam Quran? Ada nggak orang yang bisa menyusun semua apa ya yang tadi saya bahas, solusi kehidupan, mulai dari hidup sampai mati sampai akhirat nanti, solusinya semua ada di kitab itu. Ada nggak yang bisa membuat seperti itu? Nggak ada jawabannya. Walaupun undang-undang, walaupun apa, sepertinya nggak ada yang bisa menandingi hukum Quran. Lalu ketika Quran la raiba fih, nggak ada keraguan di dalamnya. Kenapa kok orang kafir masih ada keraguan? Karena Quran ini tidak ada keraguan bagi siapa? Liman ta'ammala. Bagi dia, bagi siapa yang mempelajari dan mendalaminya. Maka dari itu sudah nggak asing lagi, sudah tidak kaget lagi. Kita sering mendengar kisah-kisah seorang pakar yang awalnya non-muslim, tapi karena dia mendalami Quran dan ketika mendalami mereka menemukan sebuah takjub, sebuah rasa takjub, sebuah rasa apa ya, kagum yang luar biasa. Kok bisa nih ada kitab seperti ini yang mengurus semua urusan manusia, mulai dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar. Maka karena dari rasa takjubnya, itulah mereka masuk Islam. Akhirnya yakin. Makanya la raiba fi di sini adalah tidak ada keraguan bagi siapa? Bagi orang yang ta'ammala, bagi orang yang mempelajari. Orang kafir, orang munafik nggak mungkin mempelajari kan, makanya mereka nggak apa namanya ya, nggak yakin, nggak percaya. Bagi orang yang mempelajari, mendalami, maka mereka akan yakin 100% bahwasanya ini kitab bukan buatan manusia, ini kitab adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Terus juga la raiba fih ada yang mengatakan layan bagi ayartaba fih. Sesuatu yang nggak perlu diragukan lagi. Contoh, kita mengatakan nih, contoh nih, sekarang kan terang. Kita mengatakan lampu itu hidup. Nah, lampu hidup itu bukan sesuatu yang perlu diragukan lagi, benar nggak? Sepakat nggak? Juga Quran seharusnya bukan sesuatu yang perlu diragukan lagi kebenarannya, gitu. Karena apa namanya? Sudah jelas, sudah banyak bukti, mau diambil dari aspek nahwu, shorof, balaghah. Quran ini sesuatu yang indah, sesuatu yang menakjubkan. Ya, baik. Sampai saat ini jelas ya. Oke, lanjut. Jika tidak ada keraguan di dalamnya, ayat selanjutnya Allah menegaskan hudan lil muttaqin. Nah, ini yang mau kita kaitkan dengan permasalahan hidup. Hudan. Hudan itu adalah jamak atau bentuk plural atau bentuk kata yang apa ya, banyak gitu. Misalkan kalau dalam bahasa Arab itu mufrad itu satu, tapi kalau jamak misalkan ini pulpen. Pulpen itu mufradnya kan kolamun. Tapi kalau jamak banyak itu kolamun. Nah, hudan itu jamak bentuk banyak. Nah, mufradnya apa? Hidayah. Nah, hidayah ini memiliki banyak makna. Di antaranya ada yang bermakna petunjuk kemudahan, ada yang bermakna hidayah itu bermakna solusi, ada yang bermakna kesuksesan, ada yang bermakna kebahagiaan, ada yang bermakna kenikmatan, dan ada lagi yang terakhir adalah petunjuk ibadah, gitu ya. Maka dari itu, ini sebenarnya isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok Allah menggunakan kata hudan, bukan hidayah? Allah ingin mengatakan, hei kalian umat manusia
yang mau sukses. Karena tadi kan sudah saya jelaskan kan, makna hidayah itu ada yang makna sukses, ada yang makna kemudahan dan sebagainya. Hei kalian umat manusia yang pingin sukses, yang pingin dapat solusi dari setiap permasalahan, yang pingin dapat kenikmatan, yang pingin dapat kebahagiaan, yang pingin dapat kenikmatan dalam beribadah, maka semua terangkum dalam satu kitab ini. Sampai saat ini jelas? Ya. Kenapa Allah menggunakan kata hudan? Maka dari itu ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah menggunakan kata hudan? Karena dalamnya mengandung banyak hidayah, petunjuk kesuksesan, petunjuk kehidupan, petunjuk beribadah, petunjuk permasalahan, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya sekarang, hudan. Apakah semua orang mendapatkan hudan? Jawabannya tidak. Allah mensyaratkan di sini petunjuk atau semua hal yang tadi, entah itu keberhasilan dalam bisnis, entah itu kekhusyuan dalam ibadah, entah itu kemudahan dalam menghadapi permasalahan, itu hanya akan didapatkan lil muttaqin, hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi nih. Terus gimana dong caranya jadi orang yang bertakwa? Takwa muttaq wajtina bin nawahi, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Perintah dan larangan ini bukan cuma satu hal, tapi dua, zohir dan batin. Perintah yang zohir, contoh sholat, itu perintah zohir. Tapi perintah batinnya apa? Ikhlas. Nah, larangan zohir, contohnya apa? Minum khamr. Larangan batin, ria, takabur, dan sebagainya. Jadi, itu makna takwa yang pertama. Melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Jadi, kalau kita mau tergolong dalam orang-orang yang bertakwa, yang mana nanti hadiah bagi orang yang bertakwa adalah hudan, yaitu petunjuk untuk kesuksesan, untuk kehidupan, untuk segala permasalahan, maka jawabannya yang pertama kita harus meninggalkan dan melaksanakan perintah yang zahir maupun batin. Terus muttaqin ini asal katanya juga ittaqo yataqi, yang artinya melindungi diri, ittiqoan, atau melindungi diri dari apa? Dari neraka. Gitu. Ya. Jadi kesimpulannya teman-teman semuanya, kalau kita tadi kita sudah sepakat di awal bahwasannya kehidupan dunia ini nggak lepas dari segala permasalahan, nggak lepas dari ujian, nggak lepas dari cobaan. Lantas dengan apa kita menghadapi itu semua? Jawabannya adalah Quran. Dan syaratnya juga kalau kita mau mendapatkan hudan, mau mendapatkan petunjuk dari Quran, ini juga apa namanya ya? Bahasanya sindiran dari Allah Subhanahu wa taala atau penggerak untuk diri kita. Bahwasanya kalau kamu mau sukses, mau mudah dalam bisnis, mau mudah dalam segala urusan, mau mudah dalam belajar, mau mudah dalam menghafal Quran, dalam hal apapun, jawabannya adalah kita harus memantaskan diri, kita harus mengupgrade diri lebih baik lagi. Kita harus menjauhi larangan, kita harus melaksanakan perintah dan sebagainya. Maka ketika kita sudah mencapai derajat takwa, Allah sudah banyak menyebutkan dalam Quran. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Nah, ini juga bagian dari hudan, bagian dari petunjuk. Apa? Yaj'al lahu makhraja. Allah berikan solusi dari setiap jalan keluar dari setiap permasalahannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki atau kesuksesan dari arah yang tidak disangka-sangka. Juga janji Allah bagi orang yang bertakwa adalah wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian, maka Allah yang akan mengajarkan kalian. Jadi, ini juga nasihat buat diri saya pribadi. Kita harus bersyukur, kita harus banyak-banyak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala
karena sudah ditunjukkan kepada komunitas atau Allah tunjukkan fasilitas berupa yang namanya Khodimul Quran ini. Karena dengan itu kita bisa mendalami Quran. Dengan itu kita bisa mentadaburi Quran. Sehingga apa yang kita dapatkan, maka kita akan mendapatkan hudan. Maka saya yakin 100% orang yang mendalami Quran, orang yang mempelajari Quran, gak akan ada bingung, gak akan ada galau, gak akan ada takut, gak akan ada perasaan khawatir. Yang ada dalam dirinya adalah sifat optimis, sifat yakin. Makanya di akhir penutup ini, teman-teman semuanya, yuk kita sama-sama meningkatkan takwa, meningkatkan, mengupgrade diri kita untuk terus lebih baik lagi. Sehingga kita akan Allah berikan hudan, berikan petunjuk kepada apapun. Maka dari itu, dua hal poin yang ingin saya tekankan. Bagaimana jika aku tanpamu Allah? Bagaimana jika aku tanpamu Quran? Maka kita pasti akan sedih. Kita pasti akan bingung, kita akan pasti galau. Tapi ketika kita yakin kalau ada Allah dalam hidup kita, ada Quran dalam hidup kita, maka solusi, jalan keluar, rezeki itu akan datang secara tiba-tiba dan tidak disangka-sangka. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau salah penyebutan, saya mohon maaf. Itu karena datangnya dari diri saya pribadi. Dan jika ada kebaikan, jika ada kebermanfaatan, Subhanahu wa ta'ala. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Semoga kita semuanya bisa terus istiqomah sama Quran. Semoga kita semuanya bisa terus mendalami Quran sehingga Allah hilangkan kebingungan, Allah hilangkan kesedihan, Allah hilangkan kesulitan dalam hidup kita. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Oh ya, boleh, silakan. Pada teman-teman yang ingin bertanya, silakan bisa open mic-nya atau boleh juga di ketik ya di kolom chat. Mungkin ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Atau mungkin ada yang mau sharing dalam hal apapun, boleh di luar materi ini. Gimana nih, ada pertanyaan kan? Boleh angkat tangannya. Atau mau sering-sering juga ya Ustaz, boleh tuh. Ustaz juga boleh. Afwan Kak, minta tolong arahan tips ke lapangan hati dalam segala hal. Baik, Ini. saya jawab dulu ya dari pertanyaan dari siapa ini. Pertanyaan dari Kak Ismi. Oke, baik. Tentu yang tadi sudah, maaf yang masih on mic bisa di. Oke, saya jawab pertanyaan pertama dulu ya. Kelapangan hati dalam segala hal. Tentu kita pahami bahwasannya hati kita itu ada di antara jemari-jemarinya Allah. Maksudnya apa? Makanya itu kenapa hati itu disebut kolbun. Karena dia kolabay kolibu. Suka berbolak-balik gitu ya. Suka kadang bahagia, kadang sedih, kadang susah, kadang senang. Nah, itu udah sifatnya hati. Berbolak-balik. Karena mudah banget Allah itu membolak-balikan hati kita. Kalau kelapangan hati. Nah,
kita kan sudah paham nih bahwasannya hati kita itu ada di genggamannya Allah Subhanahu wa taala. Hati yang lapang, hati yang tenang itu bisa didapatkan dengan bizikrillahi tatmainnul qulub. Pertanyaannya, pernah nggak misal saya udah ngaji, saya udah saya udah zikir, saya udah ibadah, tapi kok hati rasanya nggak tenang gitu ya. Jawabannya adalah karena mungkin kita masih belum memahami esensinya. Gitu ya. Zikir, contoh, kita mengucapkan contoh saat lagi sulit ya, kan itu zikir yang dianjurkan kan hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup Allah menolong. Nah, kita coba resapi betul gitu ya. Bahwasannya yang bisa menyelesaikan semua permasalahan kita, yang bisa melapangkan hati kita, yang bisa melegakan hati kita, itu cuma Allah gitu. Manusia enggak. Saya rasa justru kadang ketika suatu permasalahan, manusia itu bukannya menenangkan hati kita, justru malah kebanyakan, ya saya enggak menyebut kebanyakan, tapi seringnya itu adalah malah justru nambahin masalah kepada kita gitu. Makanya satu-satunya tempat berharap, satu-satunya tempat curhat, satu-satunya tempat yang tanpa kita cerita pun sebenarnya maksudnya dia nih Allah ya, dia udah tahu. Tanpa kita ngomong pun sebenarnya Allah udah tahu. Dan satu-satunya zat yang bisa memahami kita, permasalahan kita, kesedihan kita, itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang tadi saya sampaikan di awal, nggak ada tempat bersandar, nggak ada tempat curhat, nggak ada tempat tempat paling bermanja-manja itu selain Allah Subhanahu wa taala. Manusia boleh jadi perantara, tapi sumber kelapangan hati itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu doa Nabi Musa adalah, mungkin saya kalau saran dari saya tuh suka ngamalkan doanya Nabi Musa ketika udah sumpek, ketika udah pusing. Rabbi syrah li sadri. Ya Allah, buat lapang hati saya. Karena ketika hati udah lapang, ketika hati udah tenang, itu insya Allah semua permasalahan itu akan terasa ringan. Semua permasalahan itu akan terasa enteng. Yang bikin hati kita itu sempit, yang bikin hati kita itu sumpek, kadang itu karena memang menurut saya indikator kalau iman kita itu lagi turun. Gitu. Coba deh, teman-teman bandingin aja. Ketika teman-teman lagi ibadah luar biasa, maksudnya bukan cuma yang wajib nih, yang sunnah dilaksanakan, yang zikir, tilawah, duha, dan sebagainya. Saya yakin pasti hati dan pikiran itu tenang. Tapi coba bayangin, bandingkan kondisinya ketika kita lagi banyak maksiat, kita lagi banyak dosa, kita ibadah lagi kendor. Apa yang dirasakan? Pasti kebanyakan seringnya itu sumpek, sempit, pusing, dan sebagainya. Ya. Jadi tips agar kelapangan hati, minta ke yang menguasai hati. Kita harus jaga hubungan kita sama Allah, jaga kedekatan kita dengan Allah. Ibaratnya gini, seseorang dekat dengan yang menguasai segala hal. Ibaratnya kalau dalam dunia ini presiden gitulah ya. Apa yang dirasakan orang yang dekat sama presiden? Tenang pasti kan. Gak mungkin dia ada perasaan sempit, gak mungkin dia ada perasaan sumpek. Karena apa? Presiden punya kuasa, presiden punya hal apapun yang bisa dia minta gitu. Nah, kita kalau kita dekat sama Allah, pemilik semuanya, Allah yang bisa merubah semuanya, Allah bisa membolak-balikan hati. Apa yang terjadi? Pasti kita akan merasakan ketenangan dan kelapangan, ya. Jadi kita sama-sama berusaha untuk terus mendekatkan diri kepada Allah agar kita selalu diberikan kelapangan dan ketenangan. Dan juga amalkan doanya Nabi Musa itu ya. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya kalau udah lagi sumpek, sudah lagi pusing, itu biasanya saya banyakin baca. Insya Allah hati menjadi lapang dan tenang. Baik, pertanyaan selanjutnya bisa dibacakan, Ustazah. Oke. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Kak Maya ya. Ustaz, Dari bagaimana
Kak Maya. Oh ya. Guys, bagaimana cara terlepas dari distraksi HP? Kayak segala hal yang dikerjain kalau dibarengi main HP itu pasti fokusnya terbagi. Ya. Oke. Tentu itu juga mungkin teman-teman di sini juga apa ya, rata-rata juga mungkin dulu pernah mondok, pernah nyantri. Saya itu kayak mengambil kesimpulan dari perjalanan selama setelah lulus mondok dari SMP sampai SMA. Hal yang membedakan, kenapa kok kita begitu mudah di pondok gitu ya, untuk melaksanakan ibadah, untuk mencapai target-target hafalan kita dan sebagainya. Karena di pondok dulu itu nggak ada HP. Itu udah kayak apa ya? Memang kayaknya seperti itu. Maka dari itu kalau saya pribadi, kalau udah ada jam, misalkan nih, saya mau murojaah gitu ya, atau saya mau belajar, itu saya jauh dari HP. Karena kebanyakan kalau HP berada di dekat kita itu godaannya banyak banget, yang mau scroll lah, yang mau buka pesan lah dan sebagainya. Nah, maka dari itu saya kalau udah mau ngaji, kan saya tuh apa ya, tinggal ada 2 lantai gitu ya. Nah, biasanya saya di kosan atau di rumah itu kalau udah mau ngaji, saya ke lantai bawah, HP saya tinggal di lantai atas. Sehingga, dan itu data nggak dimatiin sih karena takut ada yang menghubungin. Cuma nada dering saya matikan gitu. Biar apa? Biar kita nggak terganggu gitu. Karena biasanya kita yaitu ada nada dering pesan ting gitu ya. Itu udah langsung buyar konsentrasinya. Makanya sarannya distract dari HP ya, toh apa namanya? Ya kita menjauh sementara gitu. Toh juga kita kan apa namanya, nggak mungkin juga ya terus-terusan jauh dari HP, karena kita mungkin sekarang udah ada amanah, kita udah ada kerjaan, beda dengan di pondok, kita yang fokusnya cuma bahasanya ngaji doang. Sekarang kan udah ada tanggungan dan sebagainya. Nah, makanya saran saya ya jauh gitu ya. Tinggalkan ketika kita ingin melakukan sesuatu, jauhkan diri dari HP. Mungkin pertanyaan selanjutnya. Oke, baik, pertanyaan selanjutnya yaitu dari dari Kak Mar'ati Solihah. Afan Ustaz atau Ustazah, izin bertanya, bolehkah kita mengidolakan seseorang selain Rasulullah karena akhlaknya, adabnya, dan ilmunya yang Masya Allah daripada kita, dan bagaimana caranya move on dari orang-orang yang diidolakan selain Rasulullah? Begitu sih. Oke. Mengidolakan selain Rasulullah. Jawabannya adalah boleh. Boleh banget. Jadi kagum, rasa suka, rasa bahasanya rasa cinta, rasa sayang kepada orang itu manusiawi. Contoh nih, saya ngelihat siapa ya, contohnya Syekh, misalkan Syekh Misyari Rosyid. Saya suka, saya kagum sama beliau karena suaranya bagus. Nah itu wajar, manusiawi. Jawabannya nggak apa-apa. Tapi saya balik bertanya lagi, adakah seseorang atau sosok yang patut yang patut menempati hati kita melebihi Rasulullah SAW? Yang mana beliau ketika sebelum wafatnya beliau, yang disebut beliau adalah siapa? Ummati gitu. Bayangin coba, pernah nggak kita ketemu orang yang beliau itu nggak pernah ketemu kita, tapi cintanya begitu besar kepada kita? Nah, beliau aja yang nggak pernah ketemu kita, begitu besar cintanya kepada kita, masa kita mau memberikan cinta atau memberikan rasa kagum kita kepada selainnya gitu? Kan rasanya lucu gitu ya. Maksudnya ya aneh gitu kan. Kita kita mencintai seorang yang bahasanya nggak perhatian ke kita gitu ibaratnya ya. Tapi nggak apa-apa, kita kagum itu nggak apa-apa, manusiawi. Karena akhlaknya, karena
mungkin karena apa ya, misalkan kita pernah ketemu orang yang Masya Allah dia istiqomah sama Quran, dia istiqomah ibadah dan sebagainya, nggak apa-apa. Dan caranya move on itu menurut saya yang bikin kita gagal move on adalah karena kita itu masih ketemu dengan sesuatu yang berkaitan dengan yang mau kita move onin itu. Contoh, kita mau move on dari seseorang. Ya syaratnya kita harus menjauh atau menghindar dari sesuatu yang bisa mengingatkan kita kepada orang tersebut. Jadi tips move on, makanya misalkan nih, kita pengen move on sama orang yang ada di Instagram. Kita dulu follow, unfollow. Kita punya nomor WA-nya, ya kita blokir. Maksudnya kita menjauh sejauh mungkin. Dan semua berkaitan yang dengan dia, kalau bisa kita hindarin dan kita jauhin. Seperti itu ya. Jawabannya yang pertama tadi, boleh kagum. Tapi pertanyaannya kembali lagi, pantaskah kita mengagumi sosok selain Rasulullah SAW? Jawabannya nggak apa-apa, tapi pantaskah kita, atau adakah sosok yang bisa menggantikan Rasulullah SAW di hati kita? Dan yang kedua, tips move on, hindari dan jauhi semua yang berkaitan dengan hal yang ingin kita move on-kan tersebut. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya saja. Alhamdulillah ya. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Kak Rida. Ya Kak Rida, tadi sama ya pertanyaan yang seperti yang sebelumnya. Lanjut ke pertanyaan Kak Alfian. Ustaz, bagaimana cara agar kita tapi bacaan masih belum terlalu lancar? Begitu, Ustaz. Gimana? Bagaimana cara agar kita mudah menghafal Al-Quran, tapi bacaan masih belum terlalu lancar? Oh, oke. Cara menghafal Quran tapi bacaan masih belum terlalu lancar. Jadi sebenarnya kemampuan orang itu beda-beda ya. Ada yang orang itu visual, ada yang auditori, ada yang visual auditori. Visual itu orang yang mudah mengingat sesuatu dengan dia melihat. Nah, bisa juga ada orang yang dengan auditori, dengan pendengaran. Nah, jawabannya kalau kita belum terlalu lancar dalam membaca Quran, bisa kita menghafalnya dengan auditori, dengan pendengaran. Sering-sering setel murotal, sering-sering dengerin ngajinya syekh siapa gitu. Karena sebenarnya analoginya seperti ini ya. Kita ini sering banget nggak ada lagu yang lagi viral, misalnya, entah jadi backsound apa kayak backsound video apa kayak. Nah, itu tanpa sadar kita hafal liriknya, tanpa kita membaca liriknya. Pernah nggak ada di kondisi seperti itu? Sering kan? Karena apa? Saking seringnya kita mendengar lagu itu, sampai-sampai kita tanpa membaca teksnya pun, tanpa menghafal lagunya pun, kita hafal dengan sendirinya. Ibaratnya seperti itu ya. Quran juga seperti itu. Coba deh, teman-teman sering dianalogikan, ya tentu bukan kita harus terus sering dengar lagu ya. Tapi analoginya ketika kita ingin menghafal Quran, belum bisa membaca dengan lancar, ya sering-sering mendengar, sering-sering nyetel di MP3, nyetel di apalah, YouTube kan banyak sekarang. Seperti itu. Insya Allah dengan sendirinya kita hafal. Oh ya, saya jadi satu ingat, itu ada seorang supir truk di Saudi. Saya pernah baca satu buku, itu seorang supir truk. Bayangin coba supir truk ya, dia bisa hafal Quran di usia tua. Gara-garanya apa? Ketika dia menyetir, dia itu sering nyetel kaset murotal, sehingga dia hafal gitu. Luar biasa kan? Hafal 30 juz dari murotal, dari mendengar. Nah, jawabannya jadi bukan batasan atau bukan halangan ketika kita belum lancar membaca. Nah, tapi juga tentu kita harus memperbaiki bacaan atau tahsin kita. Seperti itu ya. Udah ya, Ustaz. Lanjut.
Pertanyaannya Kak Ida. Ya, boleh. Assalamualaikum, Afwan. Izin bertanya Ustaz, bagaimana kita bisa menjaga setiap amalan yang baik agar tetap istiqomah dan menjaga diri agar menjauhi dari perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT? Nah, maka dari itu istiqomah ya. Istiqomah ini emang PR terberat bagi kita gitu ya. Makanya balasan bagi orang yang istiqomah itu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Jadi istiqomah ini memang apa tips istiqomah? Gak ada jawaban selain dipaksa ya. Karena gini, coba teman-teman perhatikan. Kalau kita ingin atau mengistiqomahkan suatu hal, mungkin di hari pertama itu kegiatan dalam satu hari itu terlihat lancar-lancar aja. Nah, tapi keesokan harinya di hari kedua, hari ketiga itu mulai di waktu yang sudah kita sediakan, yang sedianya kemarin ketika kita awal memulai itu, misal saya mau istiqomah habis subuh ngaji gitu. Nah, nanti di hari kedua dan ketiga habis subuh itu akan ada aja ujian yang menguji keistiqomahan kita. Nah, jawabannya apa biar bisa istiqomah? Dipaksa gitu. Makanya Ustadz saya itu dulu sampai saking menjaga istiqomahnya itu, beliau itu sistemnya misalkan punya waktu murojaah di habis subuh. Tapi namanya hari kan, kegiatan semakin berbeda dan sebagainya. Demi menjaga keistiqomahannya, maka beliau membadal atau mengganti waktu di subuh itu di waktu kosong lainnya. Malam hari pas tentunya. Maka beliau nggak tidur sebelum menyelesaikan waktu yang sudah waktu yang terbuang di subuh tadi. Jadi saking menjaga istiqomahnya, beliau seperti itu. Jadi mengganti di waktu lainnya agar istiqomahnya nggak hilang dalam hari itu. Nah, makanya juga kalau kita ingin istiqomah, maka tipsnya memang harus dipaksa. Ya, seperti itu. Ada lagi, Ustazah? Ada Ustaz. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Kak Nur Uswah. Afwan, ingin bertanya Ustaz, saya ingin mencoba menghafal Al-Quran, tetapi bingung dan takutnya susah istiqomah karena padatnya jadwal Ustaz. Jadi saya putuskan untuk menghafal secara random surah-surah yang paling saya sukai terlebih dahulu. Apakah boleh seperti itu Ustaz? Dan bagaimana agar tetap istiqomah Ustaz? Gimana saja intinya? Saya ingin menghafal Quran, tapi gimana? Jadi intinya itu, inti pertanyaannya, boleh enggak menghafal surah yang disukai gitu? Mungkin kayak surat Ar-Rahman atau ya boleh. Oke. Boleh enggak menghafal yang bahasanya dari yang mudah atau yang disukain dulu? Boleh aja gitu. Cuma kadang kita itu ini untuk memulai bolehlah kita gitu. Masanya mencari yang mudah. Ibaratnya kita kita lihat deh sekarang di anak SMP atau anak SD, rata-rata memulai hafalan itu dari juz 30 atau juz 29. Kenapa? Karena mungkin itu yang paling mudah. Tapi suatu saat apakah menghafal itu akan selamanya mudah? Jawabannya kan enggak. Makanya dari itu sah-sah saja ketika kita menghafal dari yang mudah-mudah dulu, dari yang kita suka dulu. Tapi jangan lupa suatu saat kita juga akan dihadapkan dengan ayat-ayat yang bahasanya ya bukan kita nggak suka ya, tapi sulit karena sulit gitu kan. Ya harus kita hadapin seperti itu. Jadi nggak apa-apa untuk awalan biar kita tetap semangat, tetap istiqomah dulu, kita mulai dari yang mudah dan kita familiar, suka. Seperti itu saja. Oke. Lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Dari Kanadia, Afwan Ustaz izin bertanya, bagaimana cara agar ibadah ikhlas karena Allah
dan menghilangkan rasa ujub dan ria. Syukur Ustaz. Oke. Cara Tentang beribadah. ikhlas. Oke. Baik. Ikhlas. Jadi niat. Itu kembali ke niat. Niat beribadah itu ada yang di awal ibadah, di tengah-tengah ibadah, dan di akhir ibadah. Nah, memang ikhlas ini hal yang bahasanya sulit dan berat gitu. Karena seringkali kita ini, contoh ujian keikhlasan, saat kita sudah beribadah sebaik mungkin, kita sudah berakhlak dan beradab sebaik mungkin, tapi orang masih menganggap kita nggak baik. Nah, itu kan ujian keikhlasan. Kira-kira kita berbuat ini karena Allah atau karena manusia gitu. Nah, niat itu ada 3 seperti yang tadi saya sampaikan. Di awal, di tengah, dan di akhir. Makanya ketika kita melakukan suatu ibadah, kita melakukan suatu amalan, suatu kebaikan, maka kita harus hati-hati tuh di 3 posisi tadi. Awal, saat kita mau memulai amalan tersebut, ibadah tersebut, di tengah-tengah ketika kita melakukan ibadah tersebut, dan di akhir atau setelah kita melakukan ibadah tersebut. Makanya kita harus hati-hati karena setan itu bisa datang kapan saja. Ya, makanya tips dari saya pernah dikasih tahu Ustadz, untuk ikhlas itu lakukan, lupakan. Gitu ya. Lakukan, lupakan. Misalkan kita udah ngaji, udahlah lupakan. Dan juga salah satu tips ikhlas adalah gini, yang bikin kita itu bisa melaksanakan suatu ibadah, suatu kebaikan, itu pertanyaannya karena diri kita sendiri atau karena Allah? Coba. Karena Allah pastinya. Pernah nggak teman-teman? Nah, kenapa kok kita selalu diminta oleh Allah itu memohon hidayah dan taufik? Hidayah itu adalah petunjuk kepada kebaikan. Dan taufik adalah kemampuan yang Allah berikan kepada seorang hamba untuk bisa melakukan kebaikan atau ibadah tersebut. Nah, jadi pertanyaannya, ketika kita bisa bangun malam, kira-kira itu karena usaha kita sendiri, apa karena kita dapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Kira-kira karena apa? Pasti karena dapat hidayah dan taufik kan. Seandainya Allah nggak ngasih hidayah, nggak ngasih petunjuk kita tentang keutamaan tahajud dan sebagainya, dan Allah nggak memberikan kemampuan kita, nggak memberikan kita taufik sehingga kita mampu untuk bangun malam, maka kita nggak akan bisa melakukan ibadah tersebut. Maka jawaban dari tips ikhlas adalah sadari dan ingatlah bahwasanya kita bisa melakukan apapun bukan karena usaha kita sendiri, tapi karena petunjuk dan maunah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita nggak akan merasa tuh aku lo udah ibadah. Bukan, karena Allah memberikan aku hidayah untuk bisa beribadah, memberikan aku kemampuan untuk beribadah. Sehingga kita bisa insya Allah ikhlas, kita nggak membanggakan diri kita nggak menyombongkan diri kita. Oh, aku nih udah bangun malam. Enggak, tapi kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, terima kasih aku sudah diberi kesempatan untuk beribadah. Tolong berikan aku hidayah dan taufikmu lagi sehingga aku ditunjukkan jalan-jalan kebaikan dan aku dimampukan untuk melaksanakannya. Seperti itu. Halo, Ustaz. Oke, selanjutnya ke pertanyaan dari Kak Oktarina. Ya. Bismillah, mau tanya gimana cara menghafal Al-Quran bagi yang pemula menghafalnya? Dan bagaimana cara menguatkan keimanan agar lebih banyak ibadah kepada Allah Azza wa Jalla? Oke. Yang pertama, menghafal Quran bagi pemula. Ini saya jadi ingat ketika saya pertama kali menghafal gitu ya. Saya tuh tanya ke teman-teman gitu ya. Kamu tuh caranya ngafal gimana sih gitu. Kata dia, dibaca aja. Saya tuh bingung. Lah, gimana dibaca aja? Saya udah baca berulang kali, tapi kok nggak hafal-hafal gitu. Akhirnya saya sekarang itu menemukan bahwasannya 2 analogi. Yang pertama, analogi tentang mesin scan. Nah, itu ibaratnya kita visual. Dan yang kedua adalah yang tadi yang ibarat lagu tadi itu. Menghafal Quran kok bisa mudah?
ibarat kita men-scan gitu ya. Saya itu kalau mau menghafal dulu awal-awal itu untuk mempermudah. Misal besok pagi saya mau setoran nih. Itu saya sehari itu saya gunakan untuk membaca halaman yang besok akan saya setorkan. Dan saya ulang sekitar 20 sampai 40 kali. Karena ketika kita membaca ulang, dan ini syaratnya harus fokus ya. Jadi kita pandangan nggak boleh kemana-mana, fokus ke mushaf yang halaman yang akan kita hafalkan. Nah, itu saya ulang-ulang sehari itu gitu. Jadi ketika saya membaca itu, nggak boleh tolak-tolak kemana-mana. Ibarat kita men-scan sesuatu. Ibarat mesin scan. Ketika kita itu lagi membaca, ketika kita membaca itu kita lagi apa namanya ya, lagi men-scan halaman tersebut gitu. Dan alhamdulillah ketika saya bahasanya memperbanyak pengulangannya, memperbanyak bacanya, ketika besok saya menghafal, karena bahasanya udah men-scan, saya jadi kayak hafal tuh halaman ini. Oh iya ya, awal ayatnya ini. Oh iya, seperempat pertama tuh ini. Oh iya, halaman ayat ini tuh posisinya di sini, seperti itu. Jadi ibarat mesin scan. Yang kedua, apa gunanya ketika kita itu baca itu fokus, nggak boleh kemana-mana. Kita juga ibaratnya kita sedang apa memasukkan ke alam bawah sadar atau otak kita gitu. Ibarat musik tadi yang atau lagu yang saya bilang tadi. Ketika kita mendengar lagu, kita tanpa sadar, tanpa kita menghafalnya, hafal dengan sendirinya. Karena apa? Karena sering mendengar. Nah, Quran juga gitu. Apalagi Quran yang sudah Allah tegaskan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh kata Allah, ini janji Allah ya. Kami mudahkan Quran untuk diingat dan hafal. Maka lagu aja kayak gitu bisa ya. Maksudnya apalagi Quran yang mulia, insya Allah lebih mudah. Seperti itu. Terus keimanan ya? Iya, Ustaz. Oke. Tips menjaga keimanan. Sebenarnya menurut saya dua hal sih yang harus kita jaga di dunia yang bahasanya kelas teman kita kan berlatar belakang macam-macam. Dua hal yang harus kita jaga. Satu, partner atau teman. Yang kedua, lingkungan. Itu yang sangat berpengaruh kepada diri kita. Ya, analogi tukang parfum itu. Kalau kita dekat sama orang yang penjual parfum, insya Allah kita kecium harumnya parfum gitu. Berarti kita juga, kalau kita dekat sama ahlul Quran, orang soleh yang istiqomah sama Quran, insya Allah iman kita akan terjaga. Dan lingkungan kita juga mendukung. Tapi sebaliknya, kalau kita mendekat atau berteman dengan orang yang, mohon maaf, saya mengatakan di sini bukan berarti mereka buruk ya, karena hidayah itu nggak ada yang tahu. Tapi ketika kita berteman dengan ahlul maksiat, ya kita otomatis keimanan kita akan bahasanya akan tergoda. Gitu. Nah, tips menjaga keimanan adalah cari partner, cari teman, cari lingkungan yang mendukung kita untuk istiqomah dalam kebaikan dan ketaatan. Seperti itu saja. Ya, baik, alhamdulillah. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Kak Ismiu atau Natur. Afwan Ustaz, minta tolong arahannya langkah pertama yang dilakukan untuk menjadikan Al-Quran sebagai kebutuhan. Begitu, sebagai Ustaz. Apa? Kebutuhan? Iya. Oke. Ibaratnya makan. Kenapa kok orang tanpa disuruh itu pasti nyari makanan? Karena apa? Karena butuh, karena lapar kan. Begitu juga diri kita ini. Ya, kita yang tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa hidup ini penuh permasalahan, hidup ini penuh ujian, hidup ini penuh cobaan. Pastinya kita butuh solusi. Pastinya kita butuh jalan keluar. Pastinya kita butuh kemudahan. Dan itu semua ada di dalam Quran. Coba teman-teman rasakan. Seperti yang tadi saya sampaikan. Pernah nggak teman-teman tuh di saat momen-momen lagi galau-galaunya, lagi sedih-sedihnya, terus tiba-tiba ketemu ayat yang la tahzan innallaha ma'ana, jangan bersedih, sungguhnya Allah sama kita. Terus ketika kita putus asa ketemu ayat innallaha ala kulli syai'in qadir, ketahuilah bahwasanya sungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Itu kan jadi kayak penguat, jadi kayak bahasanya mood booster bagi diri kita gitu kan. Ya pas maka dari itu
tips menjadikan Quran sebagai kebutuhan, ya ketika suatu saat, dan pasti semua orang akan dihadapkan dengan permasalahan ya dan ujian. Semakin dewasa, semakin besar, pasti ujian itu akan semakin besar. Nah, pasti suatu saat kita akan merasakan bahwa kita ini butuh Quran, gitu ya. Bahwa kita ini butuh Quran. Kalau nggak ada Quran, sumpah hidup kita, yakin. Bahwa kalau kita nggak ada Quran, kita itu bingung mau ngapa-ngapain. Ya ibaratnya kita jalan di tengah kegelapan. Kalau kita membawa lampu, kira-kira kita akan nabrak-nabrak nggak dalam berjalan? Enggak kan? Nah, Quran itu ibarat lampu, penerang dalam hidup kita. Kalau kita punya Quran, kita punya penerang, sehingga kita mau jalan kemanapun, insya Allah kita mudah. Dan tips untuk kita, pertama bisa kita butuh sama Quran, sadari bahwasanya kita ini gelap, kita ini bodoh, kita ini nggak tahu apa-apa, kita butuh penerangan. Dan penerangan itu adalah, cahaya itu adalah Al-Quran. Seperti itu saja. Oke, baik. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Esti Rahayu. Ustaz Afwan mau bertanya juga pembahasan, apakah boleh jika zikir membaca basmalah? Maksudnya, basmalah ini dibuat untuk zikir. Jika diperbolehkan, menurut pendapat siapakah hal tersebut? Begitupun sebaliknya, jika tidak bagaimana? Menurut pendapat siapa? Ya, jadi boleh tidak bacaan basmalah itu dipakai untuk zikir. Kemudian itu pendapat siapakah gitu. Oh, oke. Mohon maaf untuk pertanyaan ini. Memang sedikit berat ya, karena berkaitan dengan pendapat. Dan untuk pendapat, saya belum berani menjawab karena saya takut salah menjawab. Tapi satu yang pasti tentang zikir. Zikir ini maknanya kan zakaro yadzkuru, atau mengingat gitu ya. Nah, dengan kita misalkan kita menyebut Allah saja, boleh kita menggunakan itu sebagai zikir, Allah, Allah, Allah. Dan kita mengingat Allah. Dan esensi dari zikir adalah kita ingat Allah. Jadi boleh Bismillahirrahmanirrahim, kita menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita ingat bahwasannya Allah ini Maha Pengasih banget sama hambanya. Allah itu sayang banget sama hambanya. Bahkan saking sayangnya Allah sama hambanya. Coba teman-teman pikir deh. Manusia saat kita melakukan kesalahan atau keburukan atau saat kita jatuh, kebanyakan meninggalkan kita. Tapi Allah, bayangin coba. Allah udah menegaskan dalam Quran, bahwasanya aku nggak akan meninggalkanmu sedikit pun sekalipun. Walau kamu bergelimang dosa, kayak walau kamu lagi jauh dari aku, kayak aku akan tetap dekat sama kamu. Gitu. Ya, itu menunjukkan bahwa Allah tuh begitu besar kasih sayang dan cintanya kepada hamba. Nah, itu kan Ar-Rahman Ar-Rahim gitu. Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi jawabannya boleh. Dan untuk pendapat, sekali lagi saya sampaikan mohon maaf, mungkin bisa dibantu jawab oleh ustadz-ustadz yang lain, Ustadz Hanzalah dan sebagainya di Khadimul Quran. Baik, Ustazah. Pertanyaan selanjutnya. Oke. Baik, insya Allah ini pertanyaan yang terakhir ya. Dari Kanur Hikmah, pertanyaannya, bagaimana versi Ustadz untuk menghilangkan futur? Terkadang iman manusia turun naik. Gitu, Ustadz. Oke. Galau gitu ya. Futur itu kan galau ya. Tips tips menghilangkan galau gitu ya. 1, jangan larut dalam keadaan, harus dilawan. Kalau tips dari saya, teman-teman cari itu tadi 2 hal, teman dan lingkungan yang auranya positif gitu ya, yang mendukung kita untuk selalu optimis, yang nggak ada galau-galauan dan sebagainya. Cari partner atau teman yang bisa, yang bawaannya pasti teman-teman punya, ustadz atau ustazah atau teman yang ketika kita deket dia itu bawaannya fokus kita ke ilmu, nggak ada kepikiran kita itu pikiran macam-macam. Nah, cari itu. Dan lingkungan. Nah, kalau kita saat kita itu galau, kebanyakan kita itu larut gitu ya, meratapin, sedih dan sebagainya. Padahal
kira-kira kondisi kayak gitu nyaman nggak? Nggak nyaman pasti. Makanya kita harus lawan. Jangan sampai kita terjebak dalam kondisi itu. Kondisi yang mana diri kita nggak segera bangkit, diri kita nggak ke-upgrade, diri kita terhalang dari segala hal. Maka dari itu, saran saya, tips menghadapi ketika futur, cari atau segera bangkit, cari aktivitas, cari teman, cari kegiatan yang sekiranya mengalihkan kita dari kesedihan atau kegalauan kita. Insya Allah ada kok pasti, ya. Jadi dan juga yang bisa menghilangkan kesedihan, kembali lagi tempat kita bersandar, tempat kita curhat, tempat kita berharap ya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tips dari saya, nah di dalam surat Al-Muzammil itu kan salah satu syariat hikmahnya kenapa kok Nabi Muhammad disuruh bangun malam adalah karena di siang harinya Nabi Muhammad akan menghadapi cercaan, hinaan. Ya Nabi Muhammad juga manusiawi kan, pasti kecewa, pasti sedih menghadapi orang kafir yang kayak gitu. Nah, salah satu hiburan bagi Nabi Muhammad adalah dengan bangun malam. Nah, teman-teman mungkin bisa juga amalkan tuh bangun malam ya. Jadi ketika sedih, curhat tuh sama Allah. Seperti yang saya tadi bilang, nggak ada yang lebih memahami kita, nggak ada yang lebih ngertiin kita selain Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa kita cerita pun, tanpa kita ngomong pun, Allah tuh udah tahu kok unek-unek hati kita. Tapi kalau manusia belum tentu. Kadang salah paham, kadang malah menjudge kita dan sebagainya. Makanya tips kalau namanya lagi sedih, ambil wudhu, gelar sejadah, apapun masalahmu, hamparkan sajadah. Insya Allah selesai semua masalah. Karena semua kuncinya ada di Allah yang menghilangkan kesedihan, kegalauan dan sebagainya. Jadi curhat sama Allah, cerita sama Allah, ya. Insya Allah Allah selesaikan semua permasalahan kita. Seperti itu saja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semua pertanyaan sudah terjawab semua ya. Selanjutnya sedikit kesimpulan dari Dewi. Jadi kita sebagai manusia yang hidup di dunia tidak akan terlepas dari yang namanya masalah, ujian, capean atau apapun itu yang bersangkutan dengan permasalahan. Dan tidak mungkin, mustahil gitu kita hidup di dunia tanpa mendapatkan masalah. Nah, dan hanya ada satu tempat yang dapat kita curhat, tempat kita berserah diri, yaitu hanya kepada Allah SWT. Mungkin itu saja kesimpulannya dari Dewi. Selanjutnya kita ada sesi foto ya, yang akan dipandu oleh Ustaz Ojai. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada 3 slide, jadi hitungan ketiga ya. Jadi teman-teman tolong diaktifkan kameranya. Sekali lagi teman-teman yang hadir mohon diaktifkan kameranya ya. Biar kelihatan muka teman-teman di posting, dibuka kameranya. Sekali lagi teman-teman yang mengikuti kajian silakan dibuka kameranya untuk sesi foto terlebih dahulu. Tap dalam hitungan ketiga ya. Jadi ada 3 slide. Slide pertama. 1, 2, 3. Tetap bertahan slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga.
1, 2, 3. Oke, syukran saja. Alhamdulillah. Alhasil sesi foto sudah selesai. Penutup ya dari Dewi. Jadi mohon maaf apabila ada salah kata mulai dari awal sampai akhir. Dan terima kasih juga untuk pemateri pada kajian malam ini. Ya, Masya Allah, materi-materinya itu luar biasa. Semuanya itu ilmu semua gitu. Dan mudah-mudahan kita semua bisa mencerna, menyimak, dan bisa mengamalkan ilmu yang tadi diberikan oleh Ustaz Diki. Terima kasih untuk Ustaz Diki yang telah menjadi pemateri pada kajian hari ini. Dan terima kasih juga untuk peserta kajian pada hari ini. Selanjutnya, saya tutup dengan mari kita bareng-bareng dengan melafalkan ayatul hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.